Monggo para koordinator jenjang atau ustadz yang sudah bergabung di sini bisa menginformasikan ke teman-teman di tim bahwa acara kita akan segera dimulai. Kita biasakan mulai terjadwal tepat waktu begitu ya. Masih 17 partisipan. Berubah masyarakat tujuan mulia kami menuju siswa berakhlak Islami. Sekolah dasar Islam terpadu Al-Uswah, sarana ilmu kita membangun siswa yang mulia untuk agama serta negara. Ustaz, kok nggak dengar suaranya? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz belum di-mute itu apa mic-nya Ustaz belum di-unmute ya? Belum di-mute Ustaz. Ya, ya kan? Belum di-mute ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Evi sudah mengingatkan. Dan terima kasih juga kepada para ustadzah yang in time masuk kelas virtual kita ini ya, kelas rapat virtual dengan agenda utamanya rapat kelulusan angkatan 14. Dan bagi ustadz-ustadzah kita yang lain, teman-teman kita yang lain di tim jenjang yang bergabung bersama kita, monggo kegiatan kita bisa lebih efektif dengan memanfaatkan waktu yang terjadwal itu seefektif mungkin. Dengan pukul 13.00 maka kita tidak panjang kali lebar, segera memulai begitu ya. Dan ini sudah 1:03, maka tepat 05 nanti akan segera saya mulai. Dan ini menjadi budaya kita setiap kegiatan-kegiatan apapun kita, terutama pelajaran kita ya, in time atau on time minimal jam 7.15, jam 7.30 misalkan dengan anak-anak ketika sudah bergabung bersama kita tepat waktu, maka kita juga senang. Dan harapannya itu juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru teladan di SD Al-Uswah Surabaya. Baik, ustazah sekalian, para koordinator jenjang bisa membubuhkan jempolnya dulu. Para koordinator jenjang. Oke, jempol virtualnya. Nah, jangan sampai jempol kaki yang diangkat ya. Jempol virtual saja cukup.
Kalau ada ustadz-ustadzah yang dalam satu akun itu lebih dari satu, mohon kameranya bisa menyorot semuanya agar kita juga bisa memastikan ustadz-ustadzah semuanya menyimak, mengikuti, dan aktif di setiap kegiatan-kegiatan kita. Yang lebih penting lagi, mohon dipastikan suara dari acara ini bisa terdengar oleh ustadz-ustadzah yang mungkin satu akun diikuti oleh beberapa orang. Satu menit lagi akan kita mulai. Sudah saya semua guru, harapannya bisa hadir, teman-teman Al-Quran, teman-teman guru baru juga sudah saya undang, ada Ustadz Rofi dan mana Ustadz Hasan Bisri, ada Ustadzah Isyana, dan beberapa yang lain Ustadz baru tadi ada tugas ke Alusa 2. Oke, baik Ustadzah sekalian, sudah pukul 13.05 dan Ustadzah Nia serta tim kelas 6 yang tapel ini memegang amanah mengawal anak-anak sampai dengan lulus, sudah siap ya untuk menyampaikan beberapa laporan sehingga nanti menjadi bahan diskusi kita di rapat kelulusan ini. Bagaimana Ustadzah Nia dan tim? Sudah siap bahan diskusinya? Insya Allah sudah siap ya, dan screen juga akan kami persilakan bila dari tim kelas 6 ada data yang perlu ditampilkan secara langsung ke kita semuanya. Sudah terlihat di sana ada Ustadz Miftah, Ustadzah Novita, Ustadzah Nia, dan Ustadzah Hilda. Mana Ustadzah Hilda? Ini Ustadzah Hilda OS ini. Jadi OS itu tidak Windows saja kayaknya, ada Hilda dan ada Aitifah gitu ya. Oke, baik saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Surabaya, khususnya para waka, Ustazah Fitri, Ustazah Isti yang satu ruang dengan saya hari ini, dan Ustadz Ismail yang mungkin sekarang sedang antri di puskesmas atau sudah bisa online dari rumah ini ya untuk vaksin keduanya. Dan tentunya yang saya hormati pula khususnya Ustadzah tim kelas 6 Tapel 2020-2021. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan yang luar biasa tak terhingga kepada kita semuanya untuk terus beraktivitas dengan lancar, beraktivitas berniat ibadah, dan insya Allah keberkahan juga akan selalu menyertai kita. Agenda utama siang hari ini Ustazah sekalian adalah bagaimana keputusan kita bersama terkait dengan angkatan 14 siswa-siswi kita yang sebentar lagi secara formal administrasi dokumen dan seterusnya harus segera dibuat sebagai tanda kelulusannya. Namun hari ini kita akan diskusikan dulu, adakah catatan-catatan tertentu, adakah masukan-masukan tertentu terkait dengan 83 anak angkatan 14 SDIT Al-Husna Surabaya ini. Dan agenda tambahannya adalah perkembangan konsep pembelajaran yang Sabtu kemarin sempat saya sosialisasikan. Hari ini sedikit ada tambahan, dan juga dalam rangka menyempurnakan sebelum disosialisasikan ke wali murid di hari Sabtu nanti, sampai dengan wali murid bisa memahami konsep pembelajaran kita tahap depan,
sehingga wali murid juga bisa memilih bagaimana anaknya bisa ikut tatap muka ke sekolah atau full online dari rumah. Untuk keberkahan dan kelancaran semua aktivitas kita, juga untuk kelancaran dan keberkahan angkatan 14, kita doa kepada Allah SWT dengan Ummul Quran. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekalian atas doa dan semuanya untuk anak-anak kita dari 6 tahun yang sudah kita bersamai sampai dengan hari ini kita akan putuskan anak-anak tersebut, anak-anak kita tadi 83 putra dan putri ini sudah layak lulus atau tidak. Karena kembali lagi ke kita, anak-anak lulus itu pun karena kita, tidak lulus pun bisa jadi karena kita sudah bersamanya 6 tahun. Nah, itu yang nanti kita diskusikan. Kalaupun masih ada catatan-catatan mungkin akan bisa kita perbaiki, kita tuntaskan di hari-hari tersisa sampai dengan nanti tanggal 8 verifikasi kelulusannya oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan akan disampaikan pengumuman kelulusannya ke anak-anak yaitu tanggal 16 Juni. Ya Ustaz Dania ya. Tanggal 16 Juni pengumuman kelulusan akan disampaikan ke anak-anak kita. Sehingga siapapun di antara kita nanti mungkin ada pertanyaan atau obrolan dengan siapapun kapan pengumuman kelulusannya anak-anak STIT, anak-anak SD, ya, yaitu tanggal 16 Mei 2021. 15 Juni. Teknisnya insya Allah juga masih online untuk pengumuman kelulusannya, dan resepsinya Ustaz Dania tanggal berapa? Maksudnya angkatan 14 itu kapan wisudanya? Ya. Tanggal 26 gitu ya. Tanggal 26. Baik, sudah siap? Ada yang di share screen Ustaz Dania? Ada. Jawab. Oke, baik, monggo. Yang pertama kita akan lihat lagi sama-sama kriteria kelulusannya anak-anak. Dikatakan lulus itu seperti apa, gitu ya? Oke, kurang besar saja agar bisa saya baca surat keputusan yang dibuat oleh sekolah, bagaimana anak-anak dinyatakan lulus, gitu ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Sekolah STIT Al-Husna Surabaya nomor 93/INT/STIT AU 4 Romawi dan 2021 tentang kriteria kelulusan sekolah dasar Islam terpadu Al-Husna tahun pelajaran 2020-2021. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Husna Surabaya menimbang bahwa untuk menentukan kelulusan peserta didik STIT Al-Husna Surabaya, maka perlu menetapkan kriteria kelulusan peserta didik siswi STIT Al-Husna Surabaya tahun 2020-2021 dengan mengingat 1 Undang-Undang RI nomor sekian, 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengingat tentang Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan selanjutnya Ustaz Dania mengingat Peraturan Menteri nomor 23, Peraturan Menteri nomor 43, dan mengingat juga Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Memutuskan menetapkan kriteria kelulusan siswa STIT Al-Husna Surabaya tahun 2020-2021 yang meliputi aspek akademis dan non-akademis. Pertama, aspek akademis meliputi A.
telah menyelesaikan program pembelajaran mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 dengan memiliki nilai rapot untuk semua mapel dari semester 1 sampai dengan semester 12. Nah, semester 1 di kelas 1 sampai dengan semester 12 di kelas 6. B. Memiliki nilai rata-rata rapot semester 7 sampai dengan semester 11 minimal 70,0. C. Memiliki nilai sekolah yang diperoleh dari 50% nilai rata-rata rapot semester 7 sampai dengan semester 11 ditambah 20% nilai ujian sekolah dan 30% nilai unjuk kerja dan karya UKK. Kalau kemarin bahasa kita proyek itu ya, ujian proyek, ujian praktek. Maka yang berikutnya, kedua, aspek non-akademis meliputi sekurang-kurangnya memiliki nilai sikap baik kalau diabjadkan B, yang meliputi aspek spiritual dan sosial. 2.1 dan 2.2 tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakaian narkoba, dan asusila. Kemudian yang kedua, 3, memenuhi kriteria jumlah kehadiran minimal 90% di luar kondisi masa darurat COVID-19. Ketiga, 1, siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan rapot dan ijazah. Ketiga, 2, siswa yang dinyatakan tidak lulus berhak mengulang kelas 6 pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021-2022. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya April yang lalu oleh kepala sekolah dan disetujui oleh pengawas pembina, yaitu Ibu Atik Faroha SPDMN. Itu Ustaz-Ustaz sekalian, dan sekarang giliran Ustaz Dania dan tim kelas 6 untuk mempresentasikan nilai anak-anak berdasarkan minimal yang disyaratkan tadi. Monggo Ustaz Dania dan tim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar nggih? Terdengar suara saya? Kecil Ustazah. Kok kecil? Oke, baik. Suara saya terdengar? Lumayan keras. Masih imut-imut, kurang keras. Baik. Oke, baik. Jelas sih di aku jelas. Oh, jelas. Terima kasih Ustazah Popi. Baik. Bismillah ya, saya coba setengah berteriak. Enggak tahu ini mungkin dari earphone saya atau dari apa ini. Baik, terima kasih Ustadz Adim atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kami akan menguraikan dari sisi akademis dan non-akademis. Untuk yang sisi akademis, tadi sudah disebutkan memiliki nilai minimal 70 pada nilai rata-rata rapot sekolah 7 sampai 11. Dan ini nilainya, alhamdulillah untuk anak-anak mulai dari semester 7, jadi mulai kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1, nilai rata-ratanya sudah di atas 70 semuanya. Kemudian memiliki nilai sekolah. Nilai sekolah pada tahun ini diambil dari nilai ujian sekolah 20%, kemudian nilai rata-rata sekolah ini 50% dan nilai UKK itu nilai proyek sebesar 30%. Sehingga diperoleh diperoleh nilai rata-rata nilai akhir rata-rata Ananda adalah seperti ini. Jadi misalnya Aquina itu 93 PAI, PPK-nya 94, bahasa Indonesia-nya 93 dan sebagainya. Seperti yang tertuang pada DKN ini. Seperti itu. Dari sisi rata-rata untuk siswa kelas 6 Abu Bakar dinyatakan lulus dari sisi akademisnya. Pun juga sama dari kelas 6 Umar, sama seperti itu dengan tahapan yang sama, juga
melihat nilainya, para Ananda di kelas 6B dari sisi akademis juga dinyatakan lulus karena semuanya memenuhi syarat. Dan dari kelas 6C pun juga sama. Ini nggih, nilainya Ananda dari sisi akademis juga dinyatakan lulus. Seperti itu. Tidak ada masalah ya dari kelas 6A, 6B, 6C. Seperti itu. Kemudian, ini dari sisi akademis Ustadz Adin, apakah langsung ke non akademis atau sampai di sini dulu? Lanjut aja mungkin ya non akademis ya. Iya, mau bisa diulang tadi Ustadznya. Oke. Dari non akademis kami mengambil dari DKN SKL ya. Bentar. DKN SKL. Nah, DKN SKL ini kebetulan yang saya share kelas 6A dulu, tapi secara umum untuk nilai SKL, nilai ibadah dan nilai akhlak anak-anak di kelas 6 ini nilainya B. Ini secara umum masih nilai mentah nih, karena kita belum masuk ke rapot ibadah seperti itu. Tapi secara umum anak-anak mendapat nilainya di atas target dari yang kita tetapkan di kelas 6 seperti itu. Baik dari akhlak maupun dari sisi ibadah. Seperti itu. Baik 6A maupun 6B dan 6C. Seperti itu Ustadz Adin. Ya, kembalikan lagi ke Ustadz Adin. Kehadiran Ustazah? Tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran kalau melihat dari rapot akademis di kelas 4, 5 kemarin, insya Allah anak-anak memenuhi syarat semua Ustadz. Jadi tidak saya tampilkan di sini. Seperti itu. Karena tadi kehadiran dan non akademis yang sempat anak-anak itu dalam bimbingan khusus juga sudah terselesaikan ya? Baik, untuk yang bimbingan khusus beberapa di kelas 6A sudah terselesaikan melalui ini juga bantuan dari bimbingan konseling, juga beberapa di 6C sudah terselesaikan juga seperti itu. Oke, baik. Monggo dari tim kelas 6 yang lain atau Ustazah, guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, bahkan guru Al-Quran dan Tafidz pun boleh menyampaikan adakah 1-2 anak-anak kita dari angkatan 14 ini yang berjumlah 83 anak mempunyai catatan-catatan yang bisa jadi wali kelas 6-nya hari ini atau selama 1 tahun ini tidak mendapatkan informasi itu, tidak memiliki data itu. Karena saya kira setahun ini ketemu dengan anak-anak pun wali kelas yang kelas 6 sekarang itu bisa dihitung jari ya ketemunya ya dengan anak-anak secara langsung ya tatap muka. Sehingga guru kelas 5, 4, 3, 2, 1 sebelumnya bisa menyampaikan itu. Ada Ustaz-Ustazah? Atau sudah lupa ya karena setahun kita tidak ketemu dengan anak-anak? Bahkan sopo aja jenenge angkatan 14 ini. Yana, Cahril gitu lagi. Angkatannya Mbak Yana. Terus kalau yang Ustaz-Ustazah lain ingat angkatan ini siapa di sisi akademis maupun non akademisnya, atau bahkan di 1 tahun virtual ini Ustaz-Ustazah juga menemukan konten-konten tertentu medsosnya anak-anak yang itu menjadi pertimbangan, itu menjadi catatan, atau bahkan Ustaz-Ustazah itu tetangganya anak-anak yang kelihatan langsung seperti apa di rumah anak. Monggo dipersilakan. Tadi barusan ada yang buka mic. Siapa tadi Ustazah Mia yang buka mic tadi? Ustazah Sinta kayaknya ya. Betul kah? Oh ya. Ustazah Sinta. Ya. Ini tadi untuk apa Ustaz? Untuk menyampaikan ya? Ya, adakah catatan-catatan yang itu perlu diketahui oleh tim kelas 6 yang sekarang atau oleh saya sehingga kita dalam memutuskan nanti tepat dan tidak ada data yang tersembunyi.
Mungkin lebih bertanya atau konfirmasi saja nggih. Untuk yang sekarang mungkin kelas 6C ya, Ustadz Miftah. Yang untuk Ananda Anissa, ya. Ananda Anissa bagaimana perkembangannya? Anissa Salsabila. Anissanya Andira, Anissa adiknya Andira. Enggak, dari Mungkin tim kelas 6 atau Ustadz Miftah atau Ustadz Dahnia. Iya. Iya, Ustadz Azim dan siapa? Ustadz Yeay, keluar. Tinta. Ya, saya udah bicara sama ibunya Anissa dan sudah saya temani ke rumahnya. Alhamdulillah Mbak Anissa sudah mengalami banyak perubahan. Gitu, jadi yang saya tahu dari ibunya, tapi saya secara lahir ya, saya nggak tahu. Secara lahir. Karena belum pernah ketemu dan hanya ketemu sekali aja saat ujian praktek. Apa waktu itu ya? Kesini. Waktu kakak itu dan saya diskusi nggak begitu banyak. Yang saya acuannya adalah saya ketemu sama orang tuanya, sama ibunya ya, Ibu Norma itu, dan menyatakan bahwa alhamdulillah Ananda sudah baik. Itu. Cuma saya masih tanda tanya besar karena saya belum tahu dan tatap muka saya itu belum banyak gitu aja. iya. Ya itu acuannya dari orang tua itu aja. Baik. Ya, Ustadz, terima kasih. Semoga Ananda benar-benar ini ya sudah berubah ya, Bu Pop. Bu Pop. Ibunya juga banyak cerita yang di kelas 5-nya, sudah cerita banyak. Oh gitu. Wah, mungkin di rumah dia di kungkung gitu ya. Iya. Mungkin nggak bisa langsung. ngapa-ngapain. Karena pandemi ya itu belum berjalan soalnya. Karena Jadi, yang waktu di kelas 5 ikopnya belum selesai sudah kena pandemi waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ananda benar-benar lebih baik. Oh itu Ustadzah Popi dan Ustadzah Indah. Monggo dari para wala sebelumnya yang sebelum anak-anak naik ke kelas 6 dan kemudian itu bisa menyampaikan, karena kita jangan sampai salah keputusan, anak-anak lulus ternyata banyak catatan sehingga lulusan Alusa kok begini kok begitu lah, itu kita tidak inginkan. Monggo Ustadz Miswan dipersilakan. Terima kasih. Saya angkatan ini megang kelas 4 dulu ya. Mau menanyakan Radin ya, Radin dan Alvin. Anak Pak Miftah mana? Karena ini anak spesial yang saya pegang dulu. Mau nanyakan terkait Radin ya, apakah perkembangannya bagaimana? Karena ini sangat terkenal top ya di orang tuanya, terutama biru walidaynya itu. Perkembangannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ini lebih menanyakan ya, karena sudah lama tidak tahu Radin, karena dulu sering konsultasi banget ya orang tuanya tentang Radin. Terus yang kedua Alvin. Ini Alvin kelas 4 ini istilahnya itu mendominasi ya ke anak-anak. Gimana perkembangannya sekarang? Terima kasih, itu aja mungkin. Ya, Pak Miswan. Ya, jadi Radin itu sempat ketemu sama saya. Ya, yang terakhir hari ini ya. Radin itu sempat menyampaikan menyatakan sakit gitu, nggak bisa hadir untuk tes UTAMI. Ternyata setelah saya konfirmasi ke ibunya dan Radin sendiri, saya minta untuk menyampaikan ke ibunya bahwa dia itu sakit dan begini nggak bisa hadir. Ternyata dia datang ke sekolah jadi sakit, saya bisa hadir. Nah, saya tanya lagi di sini, sakitmu apa? Hanya sakit diare aja Ustaz. Bukan. Tadi katanya sakit panas. Enggak Ustaz, sakit diare. Itu satu. Yang saya temui itu
ya yang sempat saya tanyakan ya yang itu tadi menjadi catatan. Nah, yang kedua adalah Alvin. Sejauh ini saya sudah diskusi sama orang tuanya, Pak Alvin kepinginnya di pondok ya, pondok Gontor. Dan diminta orang tuanya untuk memperbaiki semua ya, dari nilainya, dari tilawahnya, dari hafalan semuanya diperbaiki, termasuk hingga sholatnya. Karena ibunya sholatnya cepet-cepetan juga. Kemudian saya konfirmasi ke ibunya, alhamdulillah ada perubahan Ustaz untuk sholat, untuk nilai, untuk hafalannya, alhamdulillah. Dan sekarang lagi berjuang ke Pondok Gontor. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi yang menjadi catatan itu masih hati ini, yang menjadi catatan. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Miftah ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Miswan dan Ustadz Miftah. Ada lagi dari Ustadz yang lain, guru tafid, guru umi, guru olahraga, guru masak, guru apa? Ada di kolom chat Ustadz. Ini bagaimana kehadiran dengan Mas Bima? Mas Bima. Ya. Nah ini Ustadz Novita. Iya. Alhamdulillah Mas Bima. Pernah ketemu Bima nggak? Sada Novita ya. Ya, halo. Ustaz. Halo, ya, monggo, Sada. Untuk Mas Bima, alhamdulillah sudah lulus jus 3 bulan ya Ustadz ya. Hafalannya sama Ustadz Miftah kayaknya mantep ini. Cocok sama Ustadz Miftah kelompoknya. Terus untuk akademisnya, ya cuma Mas Bima itu hanya ada catatan di akademis sih. Maksudnya ya memang anaknya memang pemahamannya terkait mata pelajaran sedikit loh, seperti itu. Untuk aspek yang lain insya Allah sudah lebih baik, seperti itu. Ada tambahan mungkin Ustaz Miftah? Ini ya. Di kolom chat itu juga ada informasi tambahan untuk Mas Bima ya. Uminya alhamdulillah kehadirannya luar biasa dari Ustadz Al-Quran ini ya. Alhamdulillah. Monggo dari Ustadz yang lain untuk nama-nama yang lain juga boleh disampaikan. Oke, Ustadz, kalau Mbak Aira dan Mbak Yana gimana Ustadz? Karena kehadiran ininya juga tidak pernah sama sekali. Kalau Mbak Yana mungkin ada yang mungkin sesekali gitu. Kalau Mbak Aira kan tidak pernah sama sekali. Pripun Ustadzah? Iya, Ustadzah Im itu anak kelas 6 semua ya, Aira sama Yana. Ya, gimana Ustadzah ini ya? Sebenarnya sudah dibantu oleh BK ya terkait masalah itu, kemudian kehadirannya terutama. Kalau bina kelas, ya ada data nggak Ustadz? Ada data yang bisa disampaikan tentang kehadiran dan termasuk bisa jadi nanti, bina kelas setelah bahkan beberapa kali ketemu dengan saya orang tuanya itu ya, itu kabar terbarunya seperti apa sehingga kalau memang lulus ya alhamdulillah, kalau masih banyak catatan ya biar kita tuntaskan dulu. Sebenarnya di kelas saya tuh ada 3 orang yang ada catatan sih Ustadz, Alena, Yana, sama Mbak Aira itu. Untuk bina kelas, untuk Aira, Yana, sama Alena itu insya Allah hadir Ustadz. Cuma nggak buka kamera kayak gitu. Nah tapi masalahnya di bina kelas saya hadir tapi di jam yang lain yang hilang kayak gitu. Entah itu di mata pelajaran Umi, tahfidz, seperti itu Ustaz. Sudah saya ingatkan juga ke orang tuanya untuk hadir. Mungkin beberapa hari setelah diingatkan itu masuk, tapi endingnya hilang lagi kayak gitu Ustaz. Jadi kalau berdasarkan kriteria ada di garis mana?
kehadiran itu yang sekian puluh persen tadi? Kalau di kriteria itu memenuhi kriteria jumlah kehadiran minimal 90% di luar kondisi masa darurat COVID. Seperti itu. Ya. Jadi di luar kondisi darurat COVID, karena kita juga setahun ini kan juga bingung juga ya, antara kehadiran dikatakan tidak hadir itu ketika pelajaran, ketika pindah kelas, jadi pindah kelas hadir, pelajaran nggak hadir, atau sebaliknya. Nah itu kan selama ini kita masih belum belum deal terkait hal tersebut, seperti itu. Gitu Ustaz. Oke, baik. Berarti dari data kelas 4 dan 5-nya ya untuk kehadiran ya. Tapi untuk ya, 4-5-nya jauh hadir. Ya. Oke, baik. Ya, baik. memang kondisi banyak hal kompleks yang memang terkait dengan 3 ananda ini. Dikencengi sudah bisa, ternyata kalau kita kendor lagi, kendor lagi. Artinya masalah yang berkomitmen dengan saya itu sudah selesai. Yang masalah yang sempat sampai ke saya, beberapa nama tadi. Oh iya. Oh ya. Ya gimana, sudah selesai ya? Ya naik turun sih kalau saya lihat naik turun. Cuman kemarin Utrak itu Ustaz juga hadir, Utrak hadir, hadir. Di akhir-akhir ini tuh insya Allah hadir karena sudah mau perang gitu seperti itu. Yang sampai dengan rekomendasi kita minta hadir ke sekolah beberapa kali itu juga hadir ya? Sudah hadir. Itu Ustaz. Cuman memang kita juga kesulitan juga ketika harus menghandle si Ananda di saat kita juga harus online dan sebagainya, sehingga memang tidak bisa continue ya. Oke, baik, alhamdulillah kalau demikian kabarnya. Dari yang lain, monggo tambahan dari Ustazah. Saya Ustaz. Oke, monggo Ustazah Ida. Sebenarnya enggak ini sih yang dulu anak-anak saya pegang ya enggak begitu ini ya ekstrim. Dan selama ini saya sering nanya-nanya kabar ke Ustazah Nia. Luar biasa ya Ustazah Nia bisa ngencengnya anak-anak ya. Percaya deh. Iya, ini cuman dapat predikat walas killer kok saya. Iya. Tepat ya. Karena ini anak-anak yang itu. Cuman saya ini Ustazah agak penasaran untuk Lukman ya. Lukman itu gimana? Dulu karena dia masih ini ya baperan, kemudian emosional, masih belum bisa ini ya mengendalikan gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir saya dengar dari Ustazah Nia malah ini ya Mbak juga ya terkait akhlak terhadap orang tua. Memang dia dulu di mana di kelas info dari orang tuanya itu memang di rumah itu susah untuk bekerja sama gitu Mbak Mutia. Dia itu memang mungkin karena sendirian ya di rumah ya Ustazah. Untuk teman ngomong mungkin ya. Jadi dia itu sangat senang dalam ketika berada di sekolah. Dia sangat senang. Kalau di rumah itu sudah bad mood gitu anaknya. Apalagi sekarang kena pandemi malah di rumah terus. Nggih. Nggih Bu Nia gimana? Terkait Lukman, memang dulu ketika saya ngajar kelas 5 memang Ananda kan kendala dengan emosi ya, dengan sesamanya, kendala interpersonal. Ya sama sih kayak Anissa ya, ketika pandemi ya nggak muncul karena memang nggak ketemu langsung nih gitu, kalau saya bilangnya tidak ketemu dengan teman-temannya, tidak ketemu dengan godaan-godaan dan sebagainya, sehingga nggak muncul masalah terkait dengan emosi. Dan kalau untuk masalah tanggung jawab di awal-awal memang termasuk anak-anak yang harus di-push dorongan tanggung jawabnya, termasuk kemarin ketika Ramadan si Ananda ini nyantai gitu, nggak tilawah. Dan ketika saya telepon ternyata memang dia nggak merasa bahwa khatam itu wajib dan sebagainya, sehingga
sampai kemudian saya beri nasihat dan akhirnya dia langsung dalam beberapa hari dia sudah selesai tilawah terus, pokoknya tilawah terus selama beberapa hari dan akhirnya dia khatam sampai akhir Ramadan. Dia membuktikan bahwa dia bisa bertanggung jawab dengan tugas seperti itu. Itu terkait Lukman. Kalau terkait Mutia, ya Mutia sudah sampai BK. Sebenarnya Mutia ini sudah sekali dipanggil BK dan masih terus intens saya telepon terkait dengan si Ananda. Memang dari sisi karakternya juga ya, karakter, pola asuh dan sebagainya, sehingga ya seperti itu. Kalau di depan saya, kalau ngobrol sama saya baik gitu loh, baik sama saya baik, tapi dengan orang tuanya yang sering mendapat laporan, yang masih membentak-bentak dan sebagainya, seperti itu. Cuman kalau dari sisi tanggung jawab sudah banyak perubahan sih dibandingkan di awal kelas 6 ini. Seperti itu saya. Oke, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya lulus. Kesimpulannya lulus. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, cukup Ustazah, ada lagi? Cukup ya? Dengan demikian 83 siswa-siswi kita angkatan 14 ini telah memenuhi semua kriteria kelulusan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dengan demikian, akhirnya bisa kita sepakati dan putuskan bersama-sama bahwa Ananda, siswa-siswi angkatan 14 berjumlah 83 anak SDIT Al-Unsur Surabaya ini dinyatakan lulus begitu ya saudara sekalian ya. Kita sepakati lulus ya. Gimana saudara lulus? Baik, biar bisa diambil gambarnya ketika saya menanyakan lulus, jawaban Ustazah seragam dengan membubuhkan tepuk virtualnya, gitu ya. Oke, baik Ustazah sekalian, siap-siap ya tepuk virtualnya, dan Ustazah Nia screenshot dari layar di mana Ustazah Nia siapa yang tampil mewakili sementara. Saudara sekalian, anak-anak kita 83 siswa-siswi SDIT Al-Unsur Surabaya angkatan 11 telah memenuhi kriteria yang telah kita syaratkan sebelumnya. Karena kita bareng-bareng mensepakati dan memutuskan bahwa anak-anak tersebut 83 anak angkatan 14 lulus dari SDIT Al-Unsur Surabaya. Oke. Sudah Ustazah Nia, screenshotnya? Masih ada yang belum. Oke. Sebagai notulen dan dokumen kediknasan bahwa memang kelulusan adalah keputusan bersama semua guru SDIT Al-Unsur Surabaya. Baik, alhamdulillah dengan demikian agenda utama rapat kelulusan telah kita tunaikan, dan sedikit tambahan insya Allah tidak lebih dari jam 14 insya Allah, yaitu perkembangan konsep pembelajaran tapel depan yang dalam hal ini akan gimana Ustazah? Interupsi bentar, sebelum berpindah ke fokus yang lainnya, nanti ada form kehadiran Zoom ini yang bisa diisi ya, form presensi kehadiran Zoom. Tanda tangannya ya, oh iya tanda tangannya ya, tapi bisa ditandatangani nanti saat pulang atau saat masuk di mejanya Ustazah Ana begitu ya? Betul, masuk ke Ustazah Ana. Karena memang syarat formal kedinasannya begitu. Jadi, terima kasih sudah diingatkan Ustazah Nia. Dan dengan demikian juga ya sekalian nyambung, mumpung ingat juga Ustazah bisa nyicil membuat ucapan selamat kelulusan anak-anak yang akan kita putar nanti saat anak-anak wisuda di tanggal 26 nanti. Jadi masing-masing
jenjang atau secara individu juga boleh menyampaikan ucapan selamat telah lulus dari SD Al-Unsur Surabaya dan mungkin pesan dan kesannya apa. Video mungkin antara 1 sampai maksimal 3 menit begitu ya Ustaz Dania ya. Dan boleh juga tim jenjang secara bersama-sama sehingga nanti bisa meramaikan dan membahagiakan buat anak-anak kita di tanggal 26 Juni yang akan datang. Terima kasih. Dan untuk agenda selanjutnya, perkembangan konsep setelah mendapatkan masukan, arahan, dan evaluasi dari beberapa pihak, hari ini akan kami sampaikan kabarnya ke Ustazah sekalian. Monggo Ustazah Isti atau Ustazah Fitri bisa share screen menyampaikan perkembangan konsepnya gitu ya. Monggo. Tapi share screen-nya bisa dari mana? Tapi apa dari file saya tadi? Coba ya, saya coba link dirapin. Oke. Baik, ini sudah saya coba share screen lagi. Ya. Oke, monggo Ustazah Isti bisa memulai menceritakan perkembangannya. Dan ini masih terus akan berkembang ya Ustazah sekalian seiring dengan banyak masukan, arahan dari beberapa pihak dan termasuk juga Ustazah yang memberikan masukan-masukannya. Masih muter-muter Ustazah, tapi nggak apa-apa bisa diawali dengan beberapa penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya terdengar ya Ustaz Sada? Putus-putus. Oke. Ustaz Sada ini terkait rencana tatap muka. Insya Allah, alhamdulillah sudah diinformasikan oleh pun di perjalanan beberapa hari ini ada beberapa koordinasi yang kami lakukan dan ada masukan, kemudian ada banyak pertimbangan yang harus kami coba untuk mentaati lagi jadwal sehingga hari Sabtu nanti ketika sosialisasi dengan wali murid nanti akan ada beberapa pilihan yang akan kita sampaikan ke wali murid. Nah, di sini jika sebelumnya itu adalah kita merencanakan full blended ya Ustaz Sada, yang gimana ketika full blended itu jam tatap muka anak-anak atau offline anak-anak itu 2 jam, dibatasi 2 jam. Ada 3 shift, yaitu shift pertama kelas 1-2. Nah, shift ini berdasarkan jadwal umi, jadwal uminya anak-anak. Kemudian shift kedua itu jadwal umi kelas 3-4, shift ketiga jadwal umi kelas 5-6 siang. Ini yang kemarin disosialisasikan oleh Ustadz Andi. Kemudian ada pilihan lagi yang nanti bisa yang akan kami sosialisasikan juga ke orang tua sehingga orang tua nanti bisa, yaitu kombinasi antara blended dan hybrid seperti itu. Di pilihan yang ketiga ini durasi anak-anak di sekolah atau offline itu lebih panjang, yaitu 4 jam. 4 jam, kemudian tetap kita menyesuaikan jam masuk anak-anak, menyesuaikan jadwal pembelajaran umi, kemudian jam masuknya kita buat berbeda Ustaz, biar sirkulasi di parkir itu tidak terlalu padat, sehingga diperoleh jadwal seperti ini. Kelas 1-2 itu terjadwal offline-nya pagi, tapi ya, mulai jam 7.15 di slide berikutnya yang kelas 1-2. Nah, ini saya warnai blok biru ya. Yang biru ini berarti anak-anak di sekolah ya Ustaz Sada.
jam 7.15 sampai 10.55 itu anak-anak di sekolah untuk mengikuti pembelajaran mulai dari bina kelas. Nah, bina kelasnya ini karena yang masuk tidak semuanya, sebagian kita jadwalkan sesuai kelompok ini. Kemungkinan untuk jumlah siswanya kita masih menunggu data dari hasil polling. Yang kira-kira berapa siswa yang berkenan mengikuti tatap muka terbatas atau berapa siswa yang full online. Jadi kalau full online itu tidak akan kita jadwalkan untuk shift masuk sekolah seperti itu. Nah, ini kami masih menjadwalkan normal, yaitu semua asumsi kami, misalkan semua siswa ikut hybrid, berarti satu kelas itu 7 siswa. Sehingga ketika bina kelas itu ada siswa yang di sekolah, ada siswa yang di rumah. Nah, ketika hybrid ini, untuk teknisnya nanti kita bahas lagi. Kalau gambaran kami itu nanti ada 2 guru ya Ustaz Sada. Jadi Walas nanti fokus untuk menyampaikan materi bina kelas dan melihat di kelas, melihat anak-anak di kelas. Yang satunya mengkondisikan di Zoom. Kemudian tahfidz. Nah, tahfidz ini untuk kelas 1-2. Untuk anak-anak yang terjadwal offline, untuk anak-anak yang terjadwal offline, nanti akan kami upayakan untuk di offline, tetap offline. Jadi ikut dikelompokkan secara offline. Nanti kita lihat lagi data pollingnya ya, ketika nanti sudah fix, baru kita detailkan lagi secara teknis dan pengelompokannya. Untuk anak-anak yang online ya tetap pembelajarannya online tahfidnya. Ini jadi waktu 5 menit. Terus Umi ini sesuai jadwalnya, yang terjadwal offline ya mereka belajar Uminya di sekolah, yang terjadwal online melalui Zoom. Ada waktu lagi 5 menit istirahat. Nah, ini untuk pertukaran antar kelompok antara mapel Umi ke antara Umi ke mapel gitu saja. Nah, ketika mapel ini otomatis di kelas itu ada siswa yang di rumah dan di sekolah. Nah, ini kita hybridkan seperti itu. Nah, nanti untuk teknis SDM-nya seperti apa? Kalau bayangan kami ya ini 2 SDM seperti itu. Ada yang mengkondisikan di kelas dan menyampaikan materi seperti itu. Kemudian jam 10.25 sampai 10.55, 30 menit ya. Ini karakter building atau pengawalan ibadah offline untuk yang terjadwal ke sekolah bersama Walas, sehingga Walas fokus dengan anak-anak yang di sekolah. Kemudian yang online bagaimana? Yang online ada tugas kemandirian. Terus jam 10.55 sampai jam 13 anak-anak ini pulang, istirahat, sholat, makannya di rumah ya, saja. Lanjut jam 13 sampai 13.50 ini mapel full online ya, online. Itu ini gambarannya. Kelas 5-6, shift kedua, itu kelas 5-6. Kelas 5-6 masuknya 7.45 sampai 8.15. Bina kelasnya 7.45 sampai 8.15, kemudian mapel 8.15 sampai 9.05, 50 menit ya. Terus pengawalan ibadah 30 menit, istirahat. Umi, ya, Uminya di sebelum duhur ya. Kalau biasanya setelah duhur kita buat sebelum duhur. Kenapa? Karena jadi sebenarnya secara umum ini ada 2 shift Ustaz Sadah, pagi dan siang. Yang pagi itu kita buat kelas 1, 2, 5. Tujuannya untuk biar nggak crowded di satu titik itu ya. Jadi nanti menyebarnya di kelas 1, 2, kemudian lantai 2 kelas 5. Nanti shift berikutnya, shift ketiga itu jam 10 kelas 3, 4, kelas 3 di lantai belakang, di gedung belakang, kelas 4 di lantai depan seperti itu. Sehingga ini jadwal Uminya kita sedikit berubah dari kebiasaannya ya, untuk menyesuaikan itu bisa saja apa istilahnya itu, mengurai biar nggak terlalu padat gitu di satu titik gedung kita. Kemudian istirahat, tahfidznya ini agak siang, jam 10.35 sampai 11.25.
Terus jam 11.25 ini kelas 5-6 pulang ya Ustaz Sada sampai jam 1 semuanya di rumah. Namun jika ada siswa yang mungkin sholat di musola tidak apa-apa. Yang jelas kita tidak menjadwalkan anak-anak untuk sholat di sekolah. Seperti itu. Terus jam 13 sampai 13.50 mapel full online. Dan yang berikutnya kelas 3-4. Slide berikutnya, Ustaz. Yang kelas 3-4 ini jam masuknya sama seperti kelas 1-2, jam 7.15 dengan bina kelasnya full online. Terus tahfidz full online juga ya. Tahfidz ini full online. Nah, masih di rumah, karena masih di rumah, tahfidz juga full online. Kemudian istirahat 5 menit, mapel 1 ini full online sampai 9.30, anak-anak masih di rumah. Jeda 30 menit ini kami memberikan waktu untuk perjalanan. Jam 10 anak-anak masuk sekolah. Kelas 3. Nah, sehingga kelas 3-4 ini datang ke sekolahnya jam 10 ya Ustaz Sada. 10 terus lanjut setelah mapelnya hybrid, pengawalan ibadah setengah jam, kemudian istirahat, sholat, makan di sekolah, di kelas masing-masing, Ya, di kelas masing-masing. Nanti untuk teknis makannya seperti apa dan sebagainya masih nanti ya kita detailkan lagi. Ustazah Isti, jam 1. Ustazah Isti, maaf, share screen-nya nggak kelihatan. Oh, share screen-nya nggak kelihatan. Iya, jadinya dari tadi kita bingung itu apa sih gitu. Oh, share screen-nya nggak kelihatan tadi. Oh, blur. Jadi secara umum seperti ini Ustadz Sada, kelas 1-2 itu masuknya jam 7.15 sampai 10.55. Kemudian kelas 5-6 masuknya jam 7.45 sampai 11.25. Ya. Kelas 3-4 masuk jam 10 sampai jam 14, jam 2. Seperti itu. Nah, ini nanti ketika dari data polling itu orang tua lebih memilih anak-anak yang ke sekolah, ada waktu yang ke sekolah, nah otomatis nanti shift masing-masing harinya itu akan mempengaruhi jumlah siswa yang ke sekolah, seperti itu. Ketika orang tua banyak memilih siswanya ikut ada yang offline, maka nanti kemungkinan ya satu kelas 7 anak gitu maksimal nih. Sehingga satu pekannya hanya 1 kali per anak ke sekolah. Namun jika nanti ternyata orang tua banyak yang memilih online, misalkan 30% saja, bisa jadi nanti 2 kali per pekan siswa yang terjadwal offline. Jadi ini kita masih menunggu data polling untuk mengatur jumlah siswa yang per shift-nya itu berapa siswa. Itu saja. Ini nanti yang akan kami sosialisasikan di hari Sabtu untuk memberikan gambaran orang tua sehingga orang tua bisa memilih kira-kira yang sesuai dengan kemampuan orang tua untuk antar jemput, kemudian juga tingkat kehati-hatian orang tua itu kan berbeda-beda. Nah, itu nanti dari situ kita akan mengetahui data kesiapan orang tua untuk menyiapkan anak-anak di tahap depan. Ya, mungkin Ustazah Fitri atau Ustaz menambahi. Udah, Ustazah Fitri, tambahan cukup? Jadi kalau saya sedikit garis bawahi, bedanya dengan yang kita sampaikan dari dia itu kemarin adalah perubahan durasi waktu anak-anak saat di sekolah. Yang kemarin kita rencanakan 2 jam saja per hari dan 2 kali per pekan. Ada banyak masukan dan pertimbangan, diantaranya kalau hanya 2 jam anak-anak masuk, bagaimana dengan orang tua? Ngantar nggak boleh nunggu, tapi ditinggal pulang sebentar lagi juga sudah mau pulang gitu ya. Sehingga juga harus bisa mempertimbangkan itu, yaitu minimal 4 jam anak-anak di sekolah. Karena memang himbauannya atau tertibnya adalah orang tua tidak boleh menunggu di sekolah. Dan yang
itu ya perbedaannya ya, sehingga menjadi 4 jam. Yang bisa jadi sesuai dengan data yang akan kita dapat nanti, anak-anak bisa sekali saja dalam sepekan, tapi juga bisa 2 kali dalam sepekan ketika data orang tua yang memilih full online atau memilih tatap muka itu datanya sudah akurat. Namun akan juga bisa berbeda kebijakannya khusus kelas 6 karena di gedung yang berbeda, di tim yang berbeda gitu ya Ustaz ada siap-siap nanti yang tim kelas 6 di tabel depan ya. Dengan kebijakannya berbeda dan tentunya program-program kelas 6 tabel depan akan lebih juga bisa kita mainkan, lebih bisa kita kejar target-target anak-anak yang setahun ini di kelas 5-nya online dan bisa jadi banyak yang kurang gitu ya, sehingga bisa ditambahkan, bisa benar-benar kejar di tabel depan kelas 6-nya ini dengan kebijakan yang bisa berbeda. Kemudian yang berbeda lagi adalah hibrid ya Ustaz sekalian. Di Sabtu kemarin kita tidak menyinggung hibrid, mengusahakan full blended. Namun ya karena 4 jam, sedangkan anak-anak di rumah juga nggak mungkin tidak kita sapa, tidak kita layani pembelajaran, sehingga mau nggak mau hibrid ini menjadi wacana yang kita pelajari, yang kita kuasai. Nah, dengan segala konsekuensinya, sarprasnya, kemudian macam-macamnya ya. Tentunya nanti juga ini masuk dan uji coba dari Ustaz-Ustazah, bahkan kita belajar lagi bareng-bareng untuk melakukan simulasi-simulasi hibrid ini sehingga bisa benar-benar menguasainya. Itu saudara sekalian perkembangannya, dan semoga Sabtu besok kita bisa mempresentasikan ke orang tua dan orang tua yakin kita mampu, yakin kita bisa, yakin kita memberikan yang terbaik. Karena tidak sedikit orang tua khawatir, tidak sedikit orang tua menyaksikan sekolah mampu atau tidak menyelenggarakan tatap muka secara aman, secara efektif, dan secara ya selamat semuanya ya, selamat semuanya dari wabah yang ditakuti oleh kita semuanya itu. Dan Allah SWT semoga menjauhkan kita semuanya, guru, karyawan, keluarga, dan anak beserta wali murid kita dari pandemi COVID ini. Ada tambahan atau ada pertanyaan saudara sekalian? Kalau tidak ada, kita cukupkan, sudah pukul 14.01 sebagaimana yang kita rencanakan tadi. Cukup? Ya, semakin kesini semakin bisa difahami ya Ustaz ya, konsep besar tabel depannya, sehingga konsep-konsep kecil, konsep-konsep teknis, konsep-konsep detail itu juga mohon dibantu nanti tentunya oleh Ustaz-Ustazah, sehingga nanti dalam proses hibrid pembelajaran itu, perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh masing-masing kita guru apa, itu memang muncul dari inisiasi, muncul dari inovasi, muncul dari kreativitas kita masing-masing guru, gitu ya. Sehingga konsep-konsep besar yang bisa kita sampaikan di awal atau jauh-jauh waktu ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita menjadi guru terbaik di tabel depan. Ada yang membuka mic dan mau menyampaikan sesuatu hal? Cukup ya? Kalau sudah cukup, kita cukupkan dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya saudara sekalian untuk bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Terima kasih.